Hai semuanya, di video kali ini ada aku, Eni, dan juga teman-temanku ada Noval, Desi, dan juga Novan akan membahas tentang dependency test atau yang juga dikenal sebagai uji T berpasangan. Nah, tes ini tuh penting banget buat kamu yang ingin menganalisis data dari dua kondisi yang saling berhubungan. Adapun pengertian dependency test adalah untuk uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dua nilai rata-rata dari data yang berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan. Adapun ciri-ciri dependency test, yang pertama, data berasal dari orang atau objek yang sama yang diukur dua kali, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan. Adapun yang kedua, bisa juga dari pasangan yang cocok, misalnya pasangan kembar atau kelompok yang dipasangkan berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya kita akan belajar kapan sih dependent test itu bisa digunakan. Dependent test bisa digunakan ketika kamu akan mengukur data dari orang yang sama sebanyak dua kali. Contohnya ketika pre-test dan post-test. Lalu untuk contoh lainnya, kamu bisa menggunakan ini ketika kamu akan membandingkan dua kelompok yang dipasangkan secara khusus, atau kamu ingin melihat efek dari suatu perlakuan pada kelompok yang sama. Setelah mempelajari kapan kita akan menggunakan dependency test, selanjutnya kita akan mengenal syarat penggunaan dari dependency test. Yang pertama yaitu ada data berpasangan, artinya data berasal dari orang atau objek yang sama diukur sebanyak dua kali. Contohnya, nilai sebelum dan sesudah pelatihan. Lalu syarat kedua, data harus angka. Artinya, data harus berbentuk skala interval atau rasio seperti nilai ujian, berat badan, waktu, dan lain-lain. Bukan data kategori seperti setuju atau tidak setuju. Lalu syarat yang terakhir, data harus berdistribusi normal. Artinya, selisih antara dua pengukuran harus berdistribusi normal. Bisa dicek dengan uji normalitas. Contohnya menggunakan teknik uji normalitas Shapiro-Wilk. Selanjutnya, contoh kasus. Untuk contoh kasus ini, teman kita, Novan, akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari dependency test. Baik, di sini kita akan mencoba mengerjakan uji dependency test atau parity test, yang dimana kita punya satu sampel dengan dua data, yaitu ada data nilai UTS dan nilai UAS, yang dimana nilai UTS-nya ini itu sebagai pretest, lalu nilai UAS-nya ini sebagai post-test. Lalu untuk memunculkan datanya, kalian bisa pilih ke menu data, lalu data analisis. Kalian bisa pilih analisis tool-nya ini, pilih yang t-test, Pirate to sample for means. Lalu untuk variabel pertama, kalian bisa sesuaikan dengan data dari post-test, yang dimana kita harapkan nilainya itu lebih besar dari nilai pretest. Nilai pretestnya ini yang nilai UTS-nya ini. Lalu untuk min diff-nya ini 0, labelnya bisa kalian centang. Untuk alfanya kita isikan 0,05. Untuk output range-nya ini bisa kalian sesuaikan saja. Untuk saya di sini. Lalu ini hasil perhitungan t-testnya atau Pirate testnya. Bisa kita lihat di sini rata-rata dari nilai UAS itu lebih besar dibandingkan nilai UTS. Lalu ada variance-nya, ada observation, lalu ada correlation percent, itu hubungan dari nilai pretest dan post-test. Lalu min diff-nya kita isikan tadi 0. Lalu untuk derajat bebasnya ini dari observation-nya 20 dikurangin 1. Lalu untuk kriteria menentukan hipotesisnya, kita punya dua kriteria. Yang pertama menghitung berdasarkan T hitung dan T tabel, dan p-value dan alfanya. Di sini bisa kita lihat untuk jika T hitung ini lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0-nya akan diterima dan H1-nya ditolak. Lalu sebaliknya, lalu untuk
kriteria kedua yaitu p-value dan alfanya. Itu jika p-value-nya lebih besar sama dengan alfa, maka H0-nya akan diterima dan H1-nya akan ditolak, meskipun sebaliknya. Lalu di sini kita akan menguji dua cara. Yang pertama uji satu pihak, pihak kiri maupun pihak kanan. Di sini sudah tertera T-tabel dari satu pihak dan T-tabel dari dua pihak. Yang pertama untuk uji satu pihak, di sini kita bisa lihat bahwa T hitung itu lebih besar dari T-tabel, maka bisa disimpulkan kalau kita pakai kriteria pertama, maka hipotesisnya H0-nya akan ditolak dan H1-nya akan diterima. Lalu untuk pakai kriteria kedua, di sini jelas nilainya lebih kecil karena jumlahnya ada 8 angka di belakang 0, maka bisa disimpulkan itu nilainya lebih kecil dari alfa kita, ya ini alfa kita 0,05 dengan akhirat 199. Lalu bisa disimpulkan bahwa p-value-nya ini lebih kecil daripada alfa, maka hipotesisnya H0-nya akan ditolak dan H1-nya akan diterima. Ini jawabannya tetap sama dengan kriteria pertama. Lalu untuk uji kedua, uji dari dua pihak, kita bisa lihat di sini kalau pakai kriteria pertama, dari T hitungnya di sini T-tabel dan T hitungnya ini lebih besar T hitung, maka bisa disimpulkan itu hipotesisnya H0-nya akan ditolak dan H1-nya akan diterima. Kalau pakai kriteria kedua, di sini tetap ada 8 angka di belakang 0, maka itu nilainya lebih kecil dari alfa kita, yaitu 0,05, maka hipotesisnya H0 akan ditolak dan H1 akan diterima. Maka kesimpulan dari jawabannya adalah H0 ditolak dan H1-nya diterima. Mungkin sekian saja dari contoh pengerjaannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari apa yang kita kerjakan ini. Jadi, dependentitas ini sangat bermanfaat dalam penelitian yang melibatkan dua kondisi pada kelompok yang sama. Jika kamu memilih uji ini, pastikan data kamu berpasangan dulu ya. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa jadi lebih paham tentang dependentitas ya.